Saat pulang, nona miliarder melihat tunangannya di depan rumah. Makanya dia terpaksa memanjat untuk masuk. Tapi tak disangka malah ketahuan. Dia yang terkejut jatuh menimpa pria itu. Jason menunjukkan tangannya yang terluka padanya. Tapi Linda malah cuma melihat ubinya yang rusak. Jason benar-benar tidak mengerti apa yang wanita ini pikirkan. Dia selalu melakukan hal-hal yang tak terduga. Melihatnya berdandan seperti ini. Bertanya, apa dia pergi ke bar? Linda meminta maaf atas kesalahannya. Bilang kalau dia hanya pergi cosplay sama temannya aja. Bahkan masih bertanya apa dia seksi atau tidak. Kehangatan ini tiba-tiba membuat Jason malu. Memarahi kalau pakaiannya aneh. Saat ini, Linda menyadari kue di sebelahnya. Ternyata karena dia pernah bilang suka makanan manis, Jason jadi mengingatnya. Dia senang sekali. Langsung makan dengan rakus. Demi berterima kasih, dia memberi ubi yang tadi jatuh pada Jason. Tapi Jason menolaknya dengan jijik. Tapi karena Linda yang antusias, dia terpaksa mencicipinya. Saat ini, Linda baru sadar tangannya terluka. Dia menggenggamnya dengan sedih. Hingga membuat Jason tidak karuan. Dia segera mengubah topik dan menyuruh Linda membersihkan mulutnya. Melihat tangan Linda yang sangat lucu, Jason langsung menciumnya. Ternyata adegan ini dilihat oleh Dani. Lalu, dia pergi dengan kecewa. Linda mendorong Jason. Memarahinya kurang ajar. Tapi Jason malah berkata, kau tidak tahu terima kasih setelah dibantu. Linda berkata, kalau dia menganggap dirinya seperti bawang. Saat ingin pergi, dia melihat Linda yang kedinginan. Jadi dia melepas jasnya dan memakaikannya ke Linda. Setelah mengantarnya pulang, dia pergi dengan puas. Begitu pulang, dia minta pelayan menyiapkan kimchi dan ubi. Setelah itu, dia memutuskan makan dengan ayah. Saat tahu ini direkomendasikan oleh Linda, ayah merasa senang. Esoknya, Linda membawa makanan manis ke kantor. Dia ingin memberi ke Jason dulu. Lalu memberi pegawai yang adil di bawah. Lalu, begitu dengan perusahaan sedang ada masalah. Cincin yang seharusnya dipamerkan di pameran, hilang. Begitu tahu, Jason langsung marah pada sekretarisnya. Ia berpikir kalau sekretarisnya tersangka utama. Makanya dia melakukan pemeriksaan padanya. Begitu tahu dia harus merawat ibunya yang sakit. Dan membesarkan adiknya. Bahkan baru mengajukan pinjaman. Hal ini membuat sekretaris mempunyai motif untuk melakukannya. Tapi dia tetap tidak mengakuinya. Jason yang marah langsung menamparnya. Dia paling tidak suka dikhianati. Terutama sama orang kepercayaannya. Jadi sekretarisnya diinterogasi di kantor polisi. Linda yang khawatir juga ikut ke sana. Begitu tahu saat mengambil cincin, dia membantu Gina memungut selembaran. Tapi dia yakin Gina bukan orang seperti itu. Begitu mendengarnya, Linda termenung. Saat mencari Gina, kebetulan dia melihatnya diseret dua preman. Ternyata Gina punya banyak hutang. Karena tidak punya pilihan, Gina terpaksa mencuri cincin itu. Linda tiba-tiba menyerbu masuk. Preman terpaksa pergi, karena melihat wanita yang memukulnya kemarin. Saat ini, Rena yang memeriksa CCTV merasa Linda mencurigakan. Dia menyeringai. Linda merasa kecewa begitu mengetahui masalah Gina. Tapi dia tidak mau sahabatnya di penjara. Makanya dia diam-diam membawa cincin itu ke kantor Jason. Kirain masalah akan berakhir seperti ini. Tapi siapa sangka kejadian ini malah direkam oleh Rena. Rena mencari Jason malamnya. Dan menunjukkan videonya. Jelas sekali, Linda yang mengembalikan cincin itu. Tapi malah dijebak sebagai pencurinya oleh Rena. Jason segera menemuinya untuk bertanya. Linda tertegun melihat bukti di video itu. Dia ingin menjelaskan. Tapi Jason yang sedang emosi tidak mau mendengarnya. Dan bilang pernikahan mereka akan dibatalkan. Seusai bicara, dia pergi. Dani menghibur Linda. Bilang kalau dia akan selalu di sampingnya. Tapi ibu Dani sangat marah. Bilang, bagaimana pandangan orang pada anaknya nanti. Apalagi sampai membatalkan pernikahan. Tapi dia memberitahu Yasmin dengan tenang. Bilang kalau pernikahannya tidak mungkin dibatalkan. Bagaimanapun tujuan mereka adalah menghancurkan kutukan keluarga. Sesuai dugaan. Esoknya, ibu Jason menemuinya. Dia tidak menyalahkan Linda. Tapi malah mau pernikahan keduanya dipercepat. Ibu Yasmin sangat setuju. Lalu,
Dua orang yang punya niat jahat ini saling tersenyum. Ibu Jason menemui Rena, memberitahunya kalau pernikahan Jason dan Yasmin akan tetap dijalankan. Dia menggenggam tangan Rena dan bilang kalau ini semua deminya. Tapi Rena bilang dia tidak pernah melepaskan Jason. Ibu Jason bilang, meski sekarang sangat menderita, dia tetap harus menunggu. Di sisi lain, persoalan Linda yang mencuri cincin sudah tersebar di kantor. Pegawai memaki Linda di belakang. Gina yang merasa bersalah tidak tahan mendengarnya. Jadi dia mengakui kebenarannya pada Jason. Bing Kie Hai Duo Lin Yi Ge King Bai. Saat ini Linda dan Dani sedang jalan-jalan di supermarket. Bibi supermarket bilang kalau mereka sangat romantis. Linda merangkul Dani dan bilang kalau dia adalah kakaknya. Dani pun termenung. Saat keluar, Linda melihat majalah film dan menyarankan untuk nonton dulu baru pulang. Linda memilih film dengan senang. Tapi sebuah panggilan untuk Dani mengganggu kencan mereka. Dani menyuruh Linda menunggunya di dalam bioskop dan memberi tiketnya pada Jason. Lalu, dia pergi sendirian. Linda tidak berteriak sama sekali saat menonton film horor. Tapi begitu lampu nyala, dia malah berteriak karena melihat Jason di sampingnya. Hingga membuat orang lain terkejut. Jason bertanya padanya, apa dirinya lebih menakutkan dari hantu. Lalu, mereka berkencan di kafe. Jason cukup malu untuk meminta maaf. Tapi Linda malah mengkhawatirkan Gina. Sehingga Jason cemburu. Dia selalu merasa Linda dan dirinya berbeda. Begitu pulang, dia melihat Ibu Yasmin sedang stres sendirian. Dia bilang, keluarga Jason sudah menetapkan tanggal pernikahan. Tapi Yasmin belum ketemu sampai sekarang. Sekarang dirinya pun juga dilema. Dia sengaja tampak menyedihkan di depan Linda. Linda yang polos menghiburnya. Dia bilang akan menggantikan Yasmin. Ibu Yasmin berpikir kalau gadis bodoh ini sangat mudah tertipu. Tapi yang tidak ia duga adalah sebuah video yang diambil seorang wanita perlahan mengungkapkan identitas Linda. Rena yang licik menemui pengunggah video untuk mencari bukti. Mereka juga merasa kalau Yasmin dan Linda itu mirip. Rena ingat kejadian saat Gina dan Linda bertemu. Ternyata persoalan piano itu disengaja. Makanya dia menemui Gina dan menyuruhnya berkata jujur. Tapi Gina bilang dia tidak kenal. Lalu, dia memberitahu Linda perihal masalah ini. Saat ini, Linda sedang beramal di panti asuhan. Sedangkan, demi membongkar identitas Linda, Rena meminta Dev untuk membuat sebuah konser kecil dan menyuruh Linda bermain piano di sana. Dia terpaksa bilang kalau sudah jarang latihan, jadi tidak tahu mau main lagu apa. Tak disangka, Rena sudah menyiapkan chord pianonya dan bilang Jason juga akan datang. Sama sekali tidak membiarkannya menolak. Linda segera meminta bantuan Dani. Konsernya akan segera dimulai. Jason dan mertuanya juga duduk sambil menunggu. Sedangkan kakak yang baru datang ingin membunyikan sirene dan mengacaukannya. Saat ini, Linda sedang panik. Tapi dia belum mendengar suara sirene itu. Akhirnya dia memberanikan diri naik panggung. Dia duduk di depan piano, tapi belum memainkannya. Rena menatapnya dengan puas dan bersiap mempermalukannya. Dani yang melihatnya segera mengingatkan Linda. Linda menarik napas. Dan tatapannya berubah. Terdengar suara piano yang merdu. Rena tercengang. Mengapa gadis desa ini bisa main piano? Ternyata Ibu Yasmin sudah memberitahu putrinya untuk datang ke panti asuhan. Dan menyelesaikan masalah ini dulu. Kalau identitas Linda ketahuan, maka Yasmin tidak bisa menikah dengan Jason. Kakak yang mendengar suara piano tertegun. Dia segera masuk dan memeriksanya. Saat ini dia mendapat pesan dari Linda. Dia menemuinya di sudut. Konser ini pun berakhir dengan baik. Tak ada yang tahu, Linda yang di panggung sebenarnya adalah Yasmin yang sesungguhnya. Begitu pulang, Yasmin mengeluh pada ibunya yang mencari orang pengganti. Tapi kakak mencurigai kehilangannya. Ibu segera menyela dan menyuruhnya membawa Yasmin istirahat. Dan Linda sangat senang atas kepulangan Yasmin yang tepat waktu. Lalu, menemui Yasmin dan menuliskan kebersamaannya dengan Jason beberapa waktu ini. Saat ingin mengembalikan ponsel, Jason menelpon, mengundang Yasmin ke rumahnya. Linda merasa agak sedih. Ibu Yasmin memberi Linda banyak uang agar bisa memanfaatkannya lagi nanti, dan mengusulkan untuk membantu Linda membuat sebuah restoran. Linda sangat senang.
Namun dia ingin berdiskusi dengan nenek dulu. Saat beres-beres, dia menemukan jas Jason. Dia teringat kebersamaannya dengan Jason. Membuatnya sedikit tidak rela. Esoknya, dia berpamitan dengan Dani. Dia melihat kamar yang kosong. Dan mengingat kebersamaannya dengan Linda. Linda yang selalu memperhatikan dan menjaganya. Lalu, ia segera mengejarnya. Namun, Linda sudah pergi. Tadinya Linda ingin menaruh jasnya di resepsionis. Tapi Jason tiba-tiba muncul. Linda yang terkejut langsung bersembunyi di balik meja. Dan meninggalkan kandang kucingnya. Jason tahu kalau ini kucing yang diselamatkan saat itu. Dia bertanya mengapa Linda bersembunyi. Dia terpaksa bilang dirinya tidak dandan. Jason mengambil jasnya dan mengingatkannya untuk datang awal malam ini. Linda menatap kepergian Jason. Tadinya dia senang kalau ini berakhir. Tapi hati Linda terasa hampa. Malamnya, Yasmin datang ke rumah Jason. Bibi meminta bantuannya untuk memotong ikan. Tapi nona miliarder ini mana bisa melakukannya.